Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Heri Sumayasa. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Unit Kerja SD Negeri 2 Wanagiri, Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh sahabat saya yang bernama dari Bapak Numan Mulyarte. Saya berasal dari SD Negeri 4 Bukit, TGP angkatan 9 Kabupaten Buleleng. Selanjutnya oleh Ibu. Saya Yayu Putri Arini, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja di SD Negeri 3 Bukit, Kabupaten Buleleng. Baik, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik supervisi dengan pendekatan coaching. Nah, oleh sebab itu, seperti apa pelaksanaannya nanti, silahkan simak pada video berikut ini. Selamat siang Pak Mulyarte. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Kabarnya sehat. Baik Pak Mulyarte. Jadi pada sesi kali ini, pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama, bahwa kita akan mengadakan supervisi di Pak Mulyarte terkait dengan praktik coaching nanti yang akan Bapak lakukan. Nah, jadi tujuan dari supervisi ini tidak bermaksud untuk menggurui ya Pak Mulyarte, tapi kita di sini sama-sama belajar terkait nanti bagaimana pelaksanaan coaching itu agar lebih baik lagi Pak Mulyarte ya. Namun sebelum lanjut nih Pak Mulyarte, di sini saya akan tampilkan dulu rubrik ini nanti yang bakal menjadi acuan dalam pelaksanaan praktik coaching Pak Mulyarte. Nah, di sini di laptop ini sudah ada rubriknya Pak Mulyarte. Jadi nanti ada 3 kompetensi inti ya terkait coaching yang akan bisa dikembangkan ini. Jadi yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini silakan nanti Pak Mulyarte simak dan dicermati lagi Pak Mulyarte. Nah, terkait dengan 3 kompetensi inti coaching ini, hal apa nanti yang bisa saya bantu Pak Mulyarte? Jadi untuk dari ketiga kompetensi itu saya ingin mengembangkan di mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi nanti Pak Mulyarte ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti apa tujuan yang diharapkan nih Pak Mulyarte dari kegiatan kita? Jadi tujuan saya agar saya itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga si coach ini mampu menemukan jawabannya atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi Pak Mulyarte nanti tujuannya supaya bisa mengembangkan ya keterampilan dari mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Mulyarte ya. Nah, ini Pak Mulyarte, jadi nanti secara spesifik ini pada bagian seperti apa, pada momen seperti apa saya bisa mengamati terkait dengan kompetensi yang ingin Pak Mulyarte kembangkan ini Pak Mulyarte. Jadi nanti di alur tirta itu di rencana aksi ya, rencana aksi ya, yang lebih spesifik nanti bisa Bapak amati. Baik. Jadi nanti Pak Mulyarte akan mengumpulkannya pada bagian rencana aksinya ya. Iya. Nah, kalau di ininya, di identifikasinya bagaimana? Bisa di sana? Bisa Pak. Bisa juga. Bisa. Oke, baik. Nah, ini Pak Mulyarte, kalau Pak Mulyarte berefleksi sendiri nih terkait dengan kemampuan yang ingin dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot nih. Kalau saat sekarang ini kan tadi ada rentangan nilai nih dari 1 sampai 4. Nah, ini Pak Mulyarte ini saat sekarang ada di posisi nomor berapa? Kalau untuk saat ini saya masih berada di level 2 untuk saya Pak. Di level 2 ya. Jadi mau ditingkatkan lagi? Sebenarnya pasti mau ditingkatkan lagi. Level berapa ini? Mungkin ke level 3. Level 3. Ya, kalau ke level 4 tuh menurut saya masih terlalu jauh. Ya. Ya mungkin di level 3 misalnya. Nah, kalau gitu nih Pak Mul, kenapa di level 2-nya yang sekarang ini seperti apa ini? Maksudnya secara spesifiknya coba disampaikan. Ya, jadi untuk saat ini saya masih belum mampu rasanya untuk membuat pertanyaan berbobot, untuk membuat pertanyaan yang terbuka seperti itu, agar memancing si coach ini untuk menemukan solusi dari setiap masalahnya. Jadi itu yang tinggal mau dikembangkan ya. Iya. Nanti ini Pak Mulyarte,
terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan nih mengenai pertanyaan berbobot kan, Ya. dari 2 nanti mau dinaikkan ke 3 ya, Iya, grade-nya. Ini nanti apa indikator yang bisa mendukung bahwa oh ini saya sudah sampai pada grade 3 nanti, Ya. itu apa indikatornya? Jadi untuk indikatornya sendiri, ketika si coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya, menurut saya itu adalah indikator saya itu sudah berhasil membuat pertanyaan yang berbobot, mampu menggali setiap solusi yang ada dalam diri. Jadi ketika coach itu berhasil ya, artinya mencapai solusi dari permasalahannya ya, benar. melalui pertanyaan-pertanyaan yang Pak Mulyarta ajukan ya. Ya, benar. Baik. Nah ini Pak Mulyarta, ini udah jelas nih bahwa tujuan dari kegiatan kita kali ini yaitu Pak Mulyarta ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya, sebagaimana tadi indikatornya sudah disampaikan. Ketika Pak Mulyarta bisa mengajukan pertanyaan terbuka sesuai dengan kata kuncinya dari Koci, dan ini akan ditingkatkan grade-nya dari 2 ke 3 ya. Nah baik, kalau begitu nih Pak Mulyarta, sekarang saya persilahkan dulu nih Pak Mulyarta langsung untuk melaksanakan praktik coaching bersama Ibu Gusti. Iya, baik. Tapi sebelum itu Pak Mulyarta, saya mohon izin dulu ini ya. Nanti ketika Pak Mulyarta melaksanakan praktik coaching, saya mohon izin nih untuk melakukan observasi terkait dengan praktik coaching yang Pak Mulyarta lakukan, Pak Mulyarta. Iya, baik. Baik, Pak Mulyarta, silakan dimulai. Ya, baik Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak Muli. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya agak kurang baik. Kurang baik. Kenapa Bu? Kurang baik? Ya ada perasaan yang mengganjal sebenarnya Pak. Ada masalah. Ada masalah ya? Ya. Kalau boleh tahu masalahnya apa nih Bu? Saya akhir-akhir ini merasa kurang fokus Pak dalam mengajar. Masuk ke kelas itu rasanya saya kurang semangat. Jadi itu kurang fokus, kurang semangat gitu ya. Ya. Jadi dari pertemuan kita kali ini, apa nih tujuan Ibu yang mungkin Ibu mau capai seperti itu? Kalau saya dari diskusi kita hari ini, saya ingin menemukan solusinya Pak. Bagaimana agar saya bisa kembali fokus mengajar, kembali semangat ketika masuk ke kelas untuk bertemu dengan anak-anak. Jadi dari pertemuan ini Ibu ingin mencari solusi agar bisa fokus dan semangat dalam mengajar, gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu, ketika Ibu kurang fokus dan kurang bersemangat itu apa sih penyebabnya kira-kira? Kenapa ya Pak ya? Akhir-akhir ini saya merasa murid saya itu rasanya kurang semangat kalau saat saya mengajar. Misalkan saya masuk ke kelas itu muridnya lesu, kurang termotivasi, kemudian mereka itu malas-malasan saat mengerjakan tugas. Saat saya kasih tugas, kadang mereka itu bercanda, lebih banyak bercanda, tidak mau menyelesaikan tugas. Jadi penyebabnya karena anak-anak itu juga kurang bersemangat, gitu ya. Jadi sering bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas juga seperti itu. Nah, kira-kira untuk memperbaiki itu, apakah sudah pernah Ibu melakukan kegiatan misalnya? Kalau sebelumnya itu dalam pembelajaran kan kadang-kadang pada saat prosesnya itu saya selingi dengan memberikan video pembelajaran, kadang ada permainannya, terus kadang juga saya ajak belajar mereka di luar kelas. Namun pada saat kembali ke kelas itu mereka itu kembali terlihat lesu Pak. Hanya pada saat saya ajak bermain itu saja mereka kelihatan antusias seperti itu. Setelah itu kembali lagi lesu, kurang semangat seperti itu. Ya. Jadi ketika Ibu memberikan ice breaking misalnya, pada saat itu saja mereka bersemangat ya. Jadi setelah itu mereka kembali lesu seperti itu. Nah, kalau kita konversikan Ibu ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di angka berapa ya? Semangat. Saya merasa saat ini semangat saya itu
baru sampai di level 5 saja Pak. Ya, saya merasa semangat saya menurun karena anak didik saya juga kurang bersemangat di kelas, sehingga mempengaruhi semangat saya juga dalam. Ya, jadi dari semangat itu juga mempengaruhi ibu gitu ya. Ya. Sekarang kira-kira apa nih yang bisa ibu lakukan untuk membuat anak-anak semangat, terus membuat diri ibu juga bersemangat? Kalau yang saya terpikirkan sekarang itu, yang pertama mungkin pada saat saya sebelum masuk kelas itu ya Pak ya, saya bisa bercerita mungkin dengan teman sejawat saya, apa masalah saya, mungkin apa yang harus saya lakukan agar masalah itu tidak terbawa ke kelas, sehingga nantinya pikiran saya setelah bercerita itu kan mungkin menjadi lebih tenang gitu ya Pak ya. Jadinya ke kelas itu sudah tidak ada beban atau bebannya menjadi lebih sedikit, sehingga dalam proses pembelajaran itu saya bisa fokus untuk mengajar anak-anak. Ya, baik. Jadi dengan bercerita dengan rekan sejawat itu bisa membuat diri ibu lebih tenang seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan siswanya? Jadi tadi kan ibu bercerita bahwa siswanya pun merasa kurang bersemangat. Nah, bagaimana dengan siswanya? Apa yang bisa ibu lakukan? Mungkin kalau dulu kan saya udah sempat juga memberikan teknik stop atau speaking, namun itu dulu belum konsisten saya lakukan Pak. Nah, mungkin sekarang itu akan konsisten saya lakukan karena kadang-kadang memang kan anak SD itu masih dalam tahap bermain ya Pak ya. Jadinya kalau terus-terusan diberi materi, mungkin saja mereka merasa lelah. Nah, samalah seperti kita mungkin itu. Mungkin diselingi dengan permainan atau seperti teknik stop itu, mengatur napas seperti itu. Yang mudah-mudahan kalau dilakukan konsisten bisa mengembalikan fokus anak. Iya, baik. Jadi untuk anak-anak ibu menggunakan teknik stop dan ice breaking seperti itu. Nah, terus bagaimana kemungkinan itu bisa dilakukan di dalam, misalnya dalam pembelajaran, apakah bisa dilakukan setiap hari ibu mengajar? Seharusnya bisa Pak ya, karena kan setelah anak-anak bermain itu kan pastinya mereka capek gitu. Nah, mungkin di sana itu bisa diselingi dengan teknik stop. Pada saat mereka selesai bermain kan biasanya capek seperti itu. Kalau dengan teknik stop itu kan kita ajak mereka kayak mengatur napas seperti itu. Jadinya ya mungkin kelelahannya itu bisa diminimalkan, diminimalisir. Dan yang kedua itu dengan ice breaking itu kita ajak mereka melakukan permainan-permainan sederhana seperti itu Pak. Artinya memilihlah permainan yang singkat namun bisa mengembalikan fokus mereka ke pembelajaran. Ya, baik. Jadi dari teknik stop dan ice breaking yang bisa ibu lakukan setiap hari gitu ya. Nah, terus siapa saja kemungkinan yang akan ibu libatkan lagi? Kalau yang pertama itu untuk bercerita itu mungkin saya kan bisa melibatkan teman-teman sejawat saya, rekan guru atau ya siapa saja yang ada di sekolah dulu. Kemudian yang kedua untuk pelaksanaan teknik stop, karena itu ada di lingkungan kelas, berarti saya akan mengajak siswa-siswa saya. Jadi nanti yang ibu libatkan adalah rekan sejawat dan untuk di kelas pastinya dengan siswa-siswa itu ya. Nah, apa yang perlu ibu persiapkan nantinya pada saat misalnya penggunaan teknik stop seperti itu? Apakah anak-anak sudah pernah berlatih? Kalau untuk berlatihnya sih belum pernah ya Pak ya, secara khusus itu belum pernah. Saya cuma menjalankan aja seperti itu karena belum konsisten juga saya lakukan. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan mencari referensi, mungkin saya akan berlatih terlebih dahulu ya, melihat video-video di YouTube lah sebagai referensi saya. Itu kemudian baru saya jelaskan kepada anak-anak ya, sedikit demi sedikit saya akan mempraktekkannya sehingga itu akan menjadi kebiasaan nanti. Ya, jadi akan mencari referensi untuk teknik stop itu dulu.
Nah, terus dari ketiga opsi yang Ibu paparkan tadi, yang mana nih yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Sepertinya yang saya lakukan terlebih dahulu, tentunya saya harus mencoba untuk memperbaiki suasana hati saya yang pertama, Pak. Itu yang pertama, sehingga saya merasa jika suasana hati saya sudah baik, dalam pembelajaran di kelas pun juga kan pastinya harapan saya bisa lancar karena saya bersemangat. Mudah-mudahan anak didik saya ikut bersemangat ke dalam pembelajaran yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua itu ya tentunya saya dengan anak-anak itu terus berlatih, kemudian saling mengingatkan untuk penggunaan teknik stop dan SP. Ya, jadi nanti Ibu yang pertama akan dilakukan adalah memperbaiki suasana hati. Terus kapan nih akan Ibu lakukan? Sepertinya besok atau lusa sudah bisa saya lakukan, Pak. Karena saya itu mungkin mulai nanti saya akan cari referensinya terlebih dahulu. Besok bisa saya gini sudah briefing sama anak-anak bagaimana ya, kemudian prakteknya lagi 2 hari, Astung sudah bisa saya lakukan. Ya baik, nanti saya akan tunggu kabar baiknya Bu ya. Jadi sebelum itu apa nih yang sudah Ibu dapatkan pada sesi kita hari ini? Dari diskusi kita hari ini, saya sudah mendapatkan solusi atas bantuan Pak Muli ya, bahwa dalam pembelajaran itu yang pertama itu saya bisa memperbaiki dulu mood saya, suasana hati saya, sehingga apa yang menjadi beban atau masalah saya itu tidak ikut ke kelas seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah saya berhasil memperbaiki suasana hati saya, tentunya saya juga harus bisa memotivasi anak-anak, mengembalikan fokus anak-anak, tentunya dengan beberapa teknik seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Saya akan mengambil teknik stop dan SP. Iya baik, jadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Jadi memperbaiki suasana hati dulu, yaitu Ibu bisa menggunakan teknik stop dan ice breaking gitu. Jadi nanti ketika Ibu sudah menerapkannya, jadi tolong kabari saya ya. Jadi bagaimana hasilnya nanti bisa kita diskusi lagi. Ya baik Pak, nanti setelah saya menemukan hasil, apakah itu lebih baik atau bagaimana, pastinya saya akan berkonsultasi lagi dengan Pak Muli, bagaimana sebaiknya, apa yang perlu saya tingkatkan lagi, nanti saya akan sampaikan. Ya baik, terima kasih Bu ya. Nah, terima kasih Pak Muli. Ya baik Pak Heri, jadi demikian proses coaching yang sudah saya laksanakan. Jadi untuk sekarang silakan Pak Heri untuk memberikan supervisinya. Baik, terima kasih ya Om Miarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat nih Om Miarta, sudah melaksanakan praktik coaching tadi, sudah berjalan lancar dan sudah menunjukkan beberapa hal terkait dengan yang ingin dikembangkan Om Miarta. Ya baik. Jadi kita kembali nih, kita diskusi lagi ya terkait dengan pelaksanaan praktik coaching tadi. Tapi sebelum kita lanjut ya Om Miarta, mungkin Pak Mulyarta bisa sampaikan dulu nih bagaimana perasaannya tadi selama proses coaching itu, gimana perasaannya itu, silahkan disampaikan dulu Pak Mulyarta. Ya baik, jadi pada saat coaching itu saya merasa grogi seperti itu. Jadi untuk membuat pertanyaan yang berbobot tuh ternyata susah juga. Jadi itu perasaan saya juga. Ya teman. Iya. Oke. Sekarang ini, jadi dari yang tadi nih, dari kompetensi yang ingin dikembangkan kan, dari 2 ke 3 grade-nya. Nah ini kalau misalnya dilihat dari yang Pak Mulyarta rasakan, ini bagaimana ini Pak Mulyarta untuk pengembangannya ke grade 3 ini, menurut Pak Mulyarta bagaimana? Ya kalau menurut saya dari apa yang sudah saya lakukan tadi, menurut saya sudah berada di grade 3 menurut saya. Jadi sudah mampu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka seperti itu.
sehingga dari Bu Gusti juga sudah mampu untuk mencari solusi dari permasalahan. Baik, memang benar sekali, luar biasa nih Pak Miarta. Nah sekarang nih Pak Miarta, boleh nggak saya sampaikan dulu terkait dengan hasil observasi saya, bagaimana tentang praktik coaching yang sudah Pak Miarta lakukan? Ya tentu. Terima kasih Pak Miarta. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi Pak Miarta ya, dari kompetensi yang ingin dikembangkan di awal kan terkait dengan pertanyaan berbobot itu, kalau saya cermati malah sudah bagus ini, bahkan luar biasa. Yang Pak Mulyarta kan canangkan 3 itu ya di grade-nya. Kalau saya lihat ini dari catatannya ini tadi bisa ke-4 Pak Mulyarta. Jadi Pak Mulyarta tadi sudah mampu tadi mengajukan pertanyaan berbobot dan mengembangkannya pun sudah bisa tadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Jadi menurut saya itu udah ke-4 itu. Iya. Bagaimana menurut Pak Mulyarta nih terkait dengan nilai saya ini? Jadi terima kasih Pak. Jadi menurut saya juga mungkin bersama, karena tadi juga saya merasa mengalir begitu saja untuk membuat pertanyaannya. Jadi tidak kaku sih rasanya. Jadi nah, satu lagi nih Om Yarta, bisa nggak saya sampaikan terkait hal nanti yang bisa kiranya menguatkan kita bersama Pak Mulyarta untuk tahap coaching berikutnya supaya lebih baik lagi. Ya baik Pak. Jadi dari pengamatan saya tadi Pak Mulyarta ya, rasanya siapapun nanti yang berposisi seperti Pak Mulyarta sebagai coach pasti grogi, cemas itu pasti biasa ya seperti itu kan. Cuman nanti perlu dilatih lagi kan begitu. Semakin sering kita berlatih maka semakin terbiasa kita kan begitu ya Pak Mulyarta. Jadi kalau saya amati tadi itu Pak Mulyarta mungkin di awal ya itu agak tergesa-gesa sedikit dan agak mungkin ada kebingungan ini mau mulainya dari mana. Kemudian nanti kira-kira kalau dari tengah pertanyaan apa yang akan saya munculkan, mungkin seperti itu Pak Mulyarta ya. Benar. Jadi agak sedikit tegang jadinya. Nah jadi mungkin kedepannya itu ya bisa diatur dari segi emosi, dari segi kesiapan mental dulu kita atur dulu supaya rileks. Nah, karena kalau ketika kita rileks, ketika kita santai, saya yakin nanti pertanyaan-pertanyaan terbuka itu, pertanyaan yang berbobot itu akan muncul dengan sendirinya Pak Mulyarta. Mungkin ini pandangan saya ya terkait dengan praktik coaching dari Pak Mulyarta tadi. Oh, baik, terima kasih. Nah ini sedikit nih Pak Mulyarta, saya akan mereview kembali nih dari proses diskusi kita dan proses supervisi kita pada kesempatan ini, apa yang sudah Pak Mulyarta dapatkan? Ya baik, jadi dari proses supervisi ini saya sudah bisa untuk mengajukan pertanyaan berbobot, terus untuk menggali setiap solusi dari permasalahan si coach dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut. Kalau untuk kedepannya nih Pak Mulyarta, jadi kan tadi sudah ada di rubrik itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot nih. Dari ketiga kompetensi ini nih Pak Mulyarta, kedepannya ini hal apa yang akan Pak Mulyarta kembangkan lagi supaya praktik coachingnya lebih baik lagi Pak Mulyarta? Ya, jadi mungkin ketiga-tiganya bisa saya kembangkan. Jadi karena untuk menghadirkan pertanyaan yang berbobot itu pasti diperlukan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif juga seperti itu. Baik, luar biasa sekali nih Pak Mulyarta. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Pak Mulyarta, sudah laksanakan dengan baik praktik coachingnya hari ini. Dan untuk kegiatan supervisi hari ini saya rasa sudah cukup Pak Mulyarta. Apalagi tadi Pak Mulyarta pun sudah merencanakan ya terkait rencana kedepannya, pengembangan kedepannya itu sudah semuanya akan dikembangkan kan begitu Pak Mulyarta ya. Jadi saya rasa sudah sangat baik ini untuk proses perencanaan kedepannya Pak Mulyarta. Nah ini terima kasih nih Pak Mulyarta ya sudah bersedia untuk melakukan supervisi pada kesempatan ini. Jadi sampai jumpa lagi di supervisi berikutnya Pak Mulyarta. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang ya. Selamat beraktivitas kembali. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian tadi pelaksanaan praktik supervisi untuk terkait praktik coaching dari rekan-rekan kita. Nah untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan lakukan secara konsisten ya, bagaimana ketika kita menjadi supervisi itu, kemudian ketika kita menjadi coach, nah ini bisa mengembangkan dari kompetensi-kompetensi yang menjadi
inti dari kompetensi coaching. Nah, saya rasa demikian yang bisa saya lakukan pada kesempatan ini. Nah, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.